Anduril, salah satu perusahaan pertahanan Amerika Serikat, membuat gebrakan besar di Farnborough Air Show 2026 dengan meluncurkan helikopter serang otonom yang diberi nama Thunder. Drone ini dirancang untuk beroperasi berdampingan dengan platform helikopter serang berawak, baik generasi saat ini maupun generasi berikutnya. Anduril Thunder adalah drone helikopter serbu otonom yang masuk kategori Group 5 Autonomous Attack Rotorcraft, dilengkapi teknologi tilt rotor dan dirancang sebagai loyal wingman untuk mendampingi helikopter tempur berawak. Dikembangkan melalui kemitraan dengan Archer Aviation sebagai penyedia teknologi lepas landas dan pendaratan vertikal, drone ini dibekali sistem penggerak hibrida listrik yang memungkinkannya beroperasi di berbagai lingkungan, sekaligus mengimbangi kecepatan helikopter seperti Apache dan Cheyenne II. Thunder merupakan varian militer dari helikopter VTOL baru, hasil kolaborasi Anduril dan Archer, yang juga lahir dari pengalaman Archer dalam pengembangan taksi udara listrik. Thunder sendiri telah dikembangkan sejak tahun 2024 dan diharapkan mampu mengurangi jumlah korban jiwa berkat kemampuannya untuk bertempur bersama pesawat berawak, baik sebagai bagian dari formasi otonom maupun secara independen dalam berbagai misi. Rangkaian misi Thunder mencakup pengiriman efek massa jarak jauh, dukungan tembakan, intelijen, pengawasan dan pengintaian, patroli maritim, peperangan anti kapal selam, pencarian dan penyelamatan, hingga kargo dan logistik di area yang diperebutkan. Dari sisi persenjataan, ruang modul muatan utama dan modul muatan hidung internal yang bersifat modular memungkinkan Thunder dilengkapi berbagai jenis muatan, mulai dari amunisi presisi dan muatan peperangan elektronik, roket, serta amunisi anti-drone. Sebagai contoh konfigurasi muatan, pejabat Anduril menyebutkan bahwa satu unit Thunder yang beroperasi di medan perang dapat membawa 10 rudal udara ke darat atau 76 roket berkaliber 70 mm, ditambah selusin amunisi anti-UAS. Militer Amerika Serikat dapat mengintegrasikan Thunder sebagai elemen pengganda kekuatan utama dalam konsep operasi Manned-Unmanned Teaming bersama armada helikopter berawak seperti AH-64 Apache atau platform masa depan fitur vertical lift. Melalui sistem otonom Lattice AI, Thunder akan bertindak sebagai loyal wingman yang terbang di depan formasi helikopter berawak untuk menembus wilayah udara berbahaya. Pilot manusia tidak perlu mengendalikan drone ini secara manual, cukup memberikan perintah misi tingkat tinggi dari jarak aman, sementara Thunder secara mandiri mendeteksi ancaman, memetakan posisi musuh, dan membagikan data taktis tersebut secara real-time ke seluruh jaringan tempur. Dalam skenario pertempuran intensitas tinggi, fleksibilitas muatan senjata, dan sensor modular pada Thunder memungkinkannya mengemban peran sebagai pembuka jalur serangan atau scout attacker. Dengan kapasitas membawa hingga 10 rudal udara ke darat atau puluhan drone luncur Altius, Thunder dapat dikerahkan lebih dahulu untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara terintegrasi milik musuh tanpa mempertaruhkan nyawa pilot. Selain itu, kemampuannya membawa muatan peperangan elektronik dan amunisi kontra UAS sangat krusial untuk membutakan radar lawan serta menangkal serangan gerombolan drone musuh sebelum sempat mendekati armada utama. Dari sisi logistik dan proyeksi kekuatan, kemampuan lepas landas dan pendaratan vertikal berbasis sistem tilt rotor hibrida ini memudahkan militer Amerika Serikat untuk mengoperasikan Thunder dari pangkalan garis depan yang minim infrastruktur, kapal amfibi, atau bahkan wilayah terpencil di kawasan Pasifik. Berkat desainnya yang dapat dilipat dan muat ke dalam kontainer standar, Thunder dapat dimobilisasi dengan cepat menggunakan pesawat kargo strategis ke seluruh dunia tanpa proses perakitan yang rumit. Pola integrasi yang efisien, mandiri, dan berdaya hancur tinggi ini akan menurunkan biaya operasional secara drastis, sekaligus meningkatkan kemampuan bertahan hidup armada penerbangan angkatan darat maupun Korps Marinir Amerika Serikat di medan perang modern. Presiden Anduril, Chris Brose, mengatakan bahwa Thunder telah dikembangkan selama sekitar 3 tahun.
Pengembangannya mengambil pelajaran dari pesawat sayap tetap Fury atau FQ-44A milik Anduril yang saat ini sedang diproduksi untuk program pesawat tempur kolaboratif Angkatan Udara Amerika Serikat. Browse mengatakan kepada wartawan bahwa desain Thunder secara langsung terinspirasi dari pelajaran yang dipetik Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropanya di Ukraina dan menggambarkan inti masalahnya sebagai upaya menghadirkan kekuatan besar ke dalam pertempuran taktis tanpa harus mengorbankan awak yang terjun langsung ke medan pertempuran yang lebih berbahaya. Sistem pertahanan udara portabel, amunisi jelajah, dan pesawat pencegat murah kini menjadi ancaman serius bagi helikopter yang terbang rendah beserta awaknya yang nilainya terlalu berharga untuk dikorbankan. Rusia dan Ukraina sama-sama kehilangan puluhan helikopter akibat rudal yang ditembakkan dari bahu, amunisi jelajah, serta drone FPV yang harganya jauh lebih murah dibandingkan kerugian yang ditimbulkannya. Ketidakseimbangan biaya yang brutal ini membuat Ukraina lebih memilih meluncurkan drone pencegat dibandingkan menembakkan rudal senilai jutaan dolar untuk menjatuhkan drone Shahed yang harganya sekitar $30.000. Terkait langkah selanjutnya, Anduril berencana menerbangkan Thunder untuk pertama kalinya sekitar tahun depan. Perusahaan menyebutkan bahwa perangkat lunak pada sistem ini telah diuji coba selama 2 tahun terakhir menggunakan pesawat pengganti. Target Anduril adalah memulai produksi Thunder pada kurun waktu 2029 hingga 2030, tergantung pada permintaan dari militer Amerika Serikat, khususnya Angkatan Darat, serta militer negara-negara mitra. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.